secara qiraah. Hatam Quran secara qiraah, secara bacaan. Itu bisa bacanya cepat-cepat secara qiraah. Ada lagi orang yang khatmul Quran secara ujur. Iya, dia kalau khatam Quran kalau pas ada undangan, kemudian kita baca, kemudian kita dapat upah di situ. Ada lagi orang yang baca Al-Quran, khatmnya itu khatmul Quran karena bacaannya itu secara tadabburan wa tartilan, dan tartil bacanya itu. Kapan hatamnya? Mungkin hatamnya 10 tahun sekali, mungkin hatamnya 20 tahun sekali. Sekarang kita bertanya, sudah pernahkah kita khatmul Quran secara tadabburan itu? Jangan-jangan hanya baca saja, kadang-kadang pun lewat terus-menerus. Baca-bacaannya cepat-cepatan. Karena apa? Karena ulama membedakan antara kita baca secara qiraah dan baca secara tilawah dan baca secara tadabburan atau tartilah. Kalau kita baca sesuatu itu secara qiraah, itu ulama mengartikan qiraah itu kalau kita baca satu huruf ta itu namanya qiraah. Huruf sin itu namanya qiraah. Shin adalah qiraah. Kalau tilawah itu lebih daripada 2 huruf, 2 dan lebih. Itu namanya tilawatul Quran. Kalau secara tadabburan, secara qiraatul tadabbur, penghayatan dan memahami apa isi dari Al-Quran itu sendiri. Jadi beda ya antara qiraah, at-tilawah dan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar bacaannya itu penuh dengan ruh, bacaan itu penuh dengan semangat pengamalan dan penghayatan. Terus di sini badul wahyu. Kita baca pada muqaddimah hadis Bukhari, hampir semua membahas tentang mulainya wahyu. Mulainya wahyu itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam perasaan di saat berjumpa dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Bukan gampang Rasulullah awal kali berjumpa dengan Jibril, belum kenal dengan malaikat Jibril. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dia dalam hadis ini pun, beliau itu gemetar, kedinginan, tidak tahu mau bicara apa, sampai datang kepada Khadijah, zamiluni ya Khadijah, berikanlah aku selimut ya Khadijah, berikanlah aku selimut wahai Khadijah. Jadi wahyu yang Rasulullah terima ini sangat luar biasa, berat sekali. Maka Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Sering kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dan di hadis yang pertama itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi fa hijratuhu ila Allahi wa rasul. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dikatakan Rasulullah innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal itu sesuai dengan niat. Kenapa Rasulullah menggunakan kalimat atau Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah dengan ucapan innamal a'malu binniyat? Kenapa dikatakan innamal a'mal? Kenapa amal? Kenapa amal? Kok tidak fi'il? Karena amal dan fi'il sama, dua-duanya adalah perbuatan. Di sini kalimat yang digunakan adalah al-amal. Amal lain dengan fi'il ternyata. Fi'il adalah perbuatan dan amal juga adalah perbuatan. Cuma di sini ada perbedaan. Kenapa? Kalau dikatakan innamal a'malu, tidak dikatakan innamal af'alu. Kalau dikatakan innamal a'malu, berarti perbuatan ini, amal perbuatan ini mutakarriran wa mustamiran, secara terus menerus, continue, tidak berhenti. Itu namanya amal. Kalau fi'il, apa bedanya dengan amal? Kalau fi'il itu cukup hanya satu kali. Maka dalam Al-Quran Allah pun berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di